Yang tahun-tahun lalu, ingat kalau yang es pinjam tahun lalu kalian cek slik deh, pasti ada beberapa yang tidak masuk ke dalam slik OJK. Karena es pinjam itu sudah resmi masuk si OJK itu 2023. Ya, itu sekitar Maret atau April gitu deh ya baru masuk. Nah, yang tahun-tahun lalu kalau kalian mau galbaikan itu bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Kali ini kita akan bahas tentang deretan pinjol legal yang menagih setelah 1 tahun lebih galbay. Wow, ini tahun-tahunnya atau bulan-bulan di menjelang akhir tahun ini kayaknya semuanya pada bangkit ini, pada bangun dari tidurnya ya. Nah, kita akan cari tahu pinjol apa saja yang menagih setelah 1 tahun lebih galbay. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Jadi kalau kita jadi korban nih, Betul, Pak. diteror, itu baiknya gimana ya? Yang pertama dokumentasikan segala bentuk teror. Terornya kan bisa lewat telepon, lewat WhatsApp begitu ya, atau bahkan sampai datang ke rumah. Nah, itu dokumentasikan. Kenapa penting untuk didokumentasikan? Di self help toolkit ini dijelaskan sebenarnya. Supaya kalau teman-teman mau melakukan pelaporan pidana, polisi itu selalu nanya buktinya mana. Walaupun beban pembuktian ada di kepolisian, tapi buktinya mana? Gitu. Nah, bukti-bukti itu bisa jadi bukti-bukti awal teman-teman ketika lapor ke kepolisian. Nah, itu dia teman-teman ya, pernyataan dari Mbak Najwa Shihab dan juga temennya, saya lupa namanya, bahwa segala sesuatu apabila ada penagihan datang ke rumah, lebih baik kalian videokan atau kalian rekam pembicaraannya, dan juga semua pengancaman-pengancaman yang di luar dari konteksnya sebagai penagih, kalian bisa screenshot, diarsipkan, dan jangan lupa disimpan. Buat sekali-sekali atau sewaktu-waktu apabila ada yang sampai menyentuh fisik kalian, kalian bisa langsung bawa ke kantor polisi dengan membawa bukti-bukti yang sudah kalian persiapkan. Saya selalu sampaikan kepada kalian, dari semua vlog-vlog YouTube saya selalu sampaikan pada kalian, baik itu apapun segala sesuatunya harus dengan bukti. Jadi kalian memperkuat wacana ataupun laporan kalian. Sama juga halnya dengan seperti ini, apabila kalian mau melakukan negosiasi untuk pelunasan denda, pelunasan pinjol dengan pembayaran pokoknya saja, kalian wajib negosiasi kepada pinjolnya melalui email. Karena apa? Kalau sudah melalui email itu ada bukti tertulis dan jelas sekali siapa yang membalasnya. Kebetulan kemarin saya sempat live di TikTok dan sempat ada yang bertanya gini, Mbak, saya sudah melunaskan pokoknya saja, tapi sampai detik ini saya masih ditagih sama pinjol, katanya gitu ya, masih dikejar-kejar sama DC. Terus saya tanyakan lagi, apakah benar waktu itu pelunasannya memang sudah negosiasi sama pinjolnya atau sama DC-nya? Saya bilang gitu, sama pinjolnya. Dia bilang, udah Mbak, malah saya dikasih angka sama pinjolnya sama DC-nya dan juga virtual account yang Mbak katanya akan dilunaskan hari itu juga, tapi sampai detik ini nama saya itu masih tertera. Jadi gimana Mbak ya? Nah, buat teman-teman semuanya, kalau mendapatkan hal yang seperti ini, yang harus kalian persiapkan adalah semua bukti-bukti percakapan kalian dan juga bukti pembayaran pelunasan pinjol itu kalian screenshot, kalian kirimkan kepada customer service-nya. Katakan bahwa DC dengan nomor sekian telah memberikan saya nilai sekian dan mengatakan akan lunas, dan ini dia bukti pelunasannya. Namun sampai detik ini saya masih ditagih oleh semua DC-DC yang mengatakan bahwa hutang saya belum lunas. Mohon untuk ditindaklanjutin dan mohon segera untuk dihapus segala hutang saya sesuai dengan kesepakatan yang ada. Nah, begitu kata-katanya teman-teman ya. Dan juga ada beberapa teman-teman yang salah kaprah bahwa kalau dia misalnya punya hutang pokoknya sisa 800.000 dengan bunga sekitar 500.000, dia cukup membayarkan pokoknya 800.000 itu aja tanpa ada negosiasi. Nah, itu salah ya. Karena apa? Segala sesuatunya yang sudah tersistem dan terkomputerisasi itu wajib ada nego dulu, karena ada seorang admin yang harus mengubahnya. Biar hutang kalian itu bisa lunas dengan adanya negosiasi yang sudah terbackup ataupun benar-benar ada ininya ya, buktinya.
Gitu teman-teman ya, jangan hanya sesuai dengan keinginan kalian. Oh ya, utang saya kan tinggal 800.000, bayar aja 800.000, terserah lah mau selesai apa mau enggak. Jangan seperti itu ya, karena itu sama aja dengan kalian hanya membayar seperti biasa, bukan melunaskan. Gitu teman-teman ya, perlu diingat lagi ya. Oke teman-teman, jadi ini ada beberapa laporan dari teman-teman saya yang baik itu live, baik secara langsung di Instagram ataupun WA. Jadi memang tahun-tahun ini tuh banyak sekali pinjol-pinjol yang dulunya adem, anyem, sekarang tuh semuanya langsung keluar. Nah, seperti halnya yang kayak saya bilang ya, cairin, pinjam duit, bantu saku tuh sebelum-sebelumnya kan nggak terlalu nero-nero kayak sekarang ya, tapi sekarang luar biasa. Seperti cairin aja sampai nelpon ke kantor, yang dulunya nggak pernah, sekarang harus mulai naik semuanya. Kayaknya mau ngejar-ngejar di bulan Oktober nanti bulan depan ya, kita nggak tahu keputusan apa yang akan terjadi gitu ya. Dan juga bisa jadi karena mau mengejar akhir tahun juga, mungkin mau keluar bonus atau mau pencapaian target atau maupun apa. Kalau bisa, kalau hal-hal yang seperti ini nggak usah kita kasih kesempatan deh mereka untuk menikmati segala sesuatunya di atas penderitaan yang sudah mereka berikan kepada kita. Gitu kan ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya sudah daftarin ada sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 4 pinjol yang memang sengaja sudah 1 tahun para galbayersnya bertahan, mereka langsung menagih itu ke rumah. Bahkan ada yang sudah dikirimkan surat somasi yang berisinya panggilan ke pengadilan. Sampai teman saya itu bingung, Mbak, kok saya dipanggil ya ini ke pengadilan? Informasinya saya sudah masuk ke jalur hukum, informasinya pengadilan saya nomornya sekian. Ini benar atau hoax, Mbak? Nah, pinjol tersebut adalah bernama Aku Laku. Kalau kalian sudah punya tagihan di Aku Laku, kalian ingat kalau ada yang galbay ya. Jadi emang ini real, saya lihat sendiri, memang saya bacain sendiri ya. Jadi ada teman saya yang memang minta tolong dibacakan slip OJK-nya. Waktu minggu lalu dia cek slip OJK, ternyata Aku Laku itu tidak masuk ke dalam slip OJK. Nah, baru-baru beberapa hari ini setelah dia cek lagi, dia ambil lagi slip OJK-nya, ternyata Aku Laku sudah masuk ke dalam slip OJK. Nah, itu di tahun 2023. Nah, buat teman-teman yang udah galbay 1 tahun yang lalu, berarti kan tahun 2022 ya. Nah, buat yang udah galbay tahun 2022, kalau kalian tetap ditagih sama Aku Laku, kalian tetap galbay aja. Karena ini ada teman saya emang udah ngecek sliknya, bener-bener udah ngecek slik dan disampaikan kepada saya, bagaimana saya ditagih sama Aku Laku, udah datang ke rumah, akhirnya saya bayar cicil lagi deh Mbak. Awalnya saya udah nggak mau bayar, terakhir dia minta bayar lagi, ya udahlah saya bayar semampunya aja. Terus saya coba saran dari Mbak untuk ngecek slik, ternyata saya cek di slik itu tidak ada namanya Aku Laku, yang ada malah hutang saya di Bank BRI. Nah, itu bisa terbukti ya, hutang-hutang di tahun 2022 itu hampir sekitar 80%-70% tidak masuk ke dalam slip OJK. Yang masuk itu baru sekitar Maret ke atas 2023 deh. Ya, jadi kalau kalian masih ditagih ke rumah sampai ada surat somasi datang yang akan dibawa ke pengadilan, kalian abaikan saja teman-teman. Bilang saja emang sampai sekarang belum ada duit Pak, saya terpaksa harus ke lubang tutup lubang, sekarang aja belum bisa melunasin ini, pekerjaan juga seperti ini. Sampaikan aja seperti itu. Ya, tidak usah memaksakan untuk bayar. Karena apa, kalau udah nggak masuk ke dalam slip, buat apa dibayar? Kan ya, kalian sudah tahu kan di vlog saya sebelumnya saya sudah sebutkan dari mana aliran uang untuk pinjol-pinjol itu ya. Kalau belum, tonton deh ya. Nah, lanjut lagi ya, untuk surat somasi yang diterima teman-teman saya itu kalian bisa abaikan saja. Karena apa, dari dulu sampai sekarang mudah-mudahan tidak berubah, hukum untuk para galbayers atau nasabah yang galbay hanya menjadi hukum perdata, hukum tertulis, teguran 1, 2, 3, peringatan ya. Selebihnya informasinya akan masuk ke dalam slip OJK. Kalau tidak masuk ke dalam slip OJK ya udah, kita dianggap lunas atau dihapus bukukan seperti yang terjadi pada 360 kredit. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah ditanggapin, mau udah dilaporin kepada pengadilan ABCDEFG, nomor pengadilannya udah tertera, mau dipanggil hari apa, nggak usah datang. Ya, karena itu adalah surat somasi sejuta umat. Semuanya juga dikasih seperti, jadi bukan kalian-kalian aja. Ya, nggak mungkin kan satu pengadilan itu dipenuhi sama orang galbayers yang dari Aku Laku. Pengadilan juga males kali ya. Ini kan hukumnya perdata katanya gitu, ya kan? Oke, lanjut lagi, yang kedua adalah Shopee.
Nah, kalau Shopee ini menagih, dia tidak datang ke rumah, tapi dia setelah beberapa 1 tahun lebih pun dia masih ditagih, hanya untuk mengingatkan, tolong bayar, si A, B, C, D, F, G belum bayar. No, kalau yang tahun-tahun lalu, ingat, kalau yang pinjam tahun lalu kalian cek slip deh, pasti ada beberapa yang tidak masuk ke dalam slip OJK. Karena pinjam itu sudah resmi masuk si OJK itu 2023. Ya, itu sekitar Maret atau April gitu deh ya, baru masuk. Nah, yang tahun-tahun lalu, kalau kalian mau galbaikan itu bisa banget, nggak usah ditanggapin ya, nggak usah dia, kalian fokus aja mana yang masuk ke dalam slip OJK dan mana-mana yang memang mengganggu ke kantor ya. Karena apa? Kalian harus tetap menjaga kondisi di kantor dan jangan pernah sampai resign. Itu saja selalu pesan saya di setiap vlog saya ya. Nah, yang ketiga lanjut lagi adalah HCI. Ya, HCI ini Home Credit Indonesia. Dia terus menagih, dia juga masuk ke dalam Slik, sama juga dengan Shopee. Kalau HCI ini ada DC lapangannya. Kalau ditanya Mbak galak-galak nggak DC lapangannya, tergantung oknumnya. Ada yang galak, ada yang enggak. Mereka tugasnya hanya menagih. Mereka juga paham hukum. Mereka juga tahu bahwa kalau mereka tuh datang ke rumah kalian, mereka membawa nama besar perusahaannya, dan juga mereka kalau di penjara yang terjelas terpampang di media sosial itu adalah nama perusahaannya. Ya, jadi mereka emang harus baik-baik. Kalau galak-galak bisa sangat kalian, ya udah Pak, kalau mau galak-galak nggak usah di sini Pak, saya juga belum ada duit Pak, biarkan aja dia sampai pulang dengan sendirinya gitu ya. Dan yang terakhir adalah Ada Kami. Nah, udah tahu ya kalau Ada Kami itu terornya luar biasa ya kan teman-teman ya. Jadi memang dia sampai udah setahun pun masih ada yang menagih, dan itu baru-baru aja sekarang. Kalau udah tahun-tahun lalu, saya jamin Ada Kami nggak masuk ke dalam Slik OJK. Saya yakin hampir berapa puluh persen, 80% lah nggak masuk ke dalam Slik OJK ya teman-teman ya. Jadi kalau mau dikirim somasi, mau dikirim apapun, itu udah abaikan saja. Kalian fokus dengan yang kalian jalani saat ini. Gitu ya teman-teman ya, tetap semangat ya, terus aja memboster diri kalian, terus mencari informasi terbaik untuk diri kalian. Jangan hanya terfokus ada DC datang ke rumah nggak ya, ada DC begini nggak ya, ada nggak ya disebar data nggak ada. Jangan terlalu terfokus seperti itu teman-teman, tapi fokuslah untuk hal-hal yang lain yang bisa membuat diri kalian lebih safe ya. Fokus misalnya, oh iya sekarang lagi banyaknya PHK, otomatis nanti pinjol-pinjol juga bakalan di PHK nih. Nah, fokusnya seperti itu. Dan juga, oh ya ini belum store modal loh, bisa jadi nanti kedepannya mudah-mudahan mereka nggak bisa lah banyak di Indonesia. Gitu aja deh saya berharapnya. Nggak usah berharap yang mau disebar data, mau di apa, udah biarkan aja lah. Sebar data tuh banyak kok trik-triknya untuk dikelabui biar jangan sampai ke tempat kalian. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga menjadi mood booster dan menjadi informasi penting buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.